Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para salikin salikat, akhwan akhwat yang ada di pondok yang saya hormati, dan juga para jamaah seluruhnya, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat, maunah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Di tanggal 9 Muharram, dan moga-moga kita berkesempatan puasa Tasu'a, dan insyaallah besok Asyura, karena Asyura adalah dalam satu hadis disebutkan akan mengampuni dosa kita yang telah lalu, dan seakan-akan bulan puasa di Asyura itu seakan-akan setahun penuh kita itu puasa. Jadi ada kesempatan yang belum, besok masih Asyura, monggo yang belum untuk bisa menunaikan ibadah sunnah di dalam bulan Asyura. Mari kita mulai. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiyya fid darain, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Fudail rahimahullah taala yaqul, dan kitab Minahus Saniyah dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menukil apa yang disampaikan oleh Syekh Fudail bin Iyad. Ini tokoh sufi yang sangat luar biasa, dan sama mirip substansinya seperti yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar bin Iyas yang di akhir Selasa yang lalu. Beliau mengatakan kasratul kalami tansiful hasanat. Orang yang banyak bicara itu akan menghilangkan kebaikan-kebaikan kita. Kama tansiful ard ba'dal ma', seperti halnya pasir yang menyerap air yang ada di dalam yang disiram di dalam pasir, jadi hilang begitu saja. Apalagi banyak bicaranya menyangkut ghibah, hasad, itu bisa menghancurkan amal-amal kita. Nah, Syekh Fudail juga mengatakan man adda kalamu min amali qalla kalamuhu. Siapa saja yang menghitung ucapannya, ya, dan itu termasuk amalnya, wa ma warathul hikmah illa bisamtu wa tafakkur, maka dia akan sedikit ucapannya. Jadi kalau orang introspeksi, apa ya yang saya bicarakan, manfaat atau tidak, maka dia akan menghitung, apakah ucapan saya hari ini lebih manfaat atau banyak mudaratnya. Jadi min amalika qalla kalamuhu, lebih baik diam deh daripada ngomong ngalor itu nggak jelas. Ya. Wa ma warul hikmah bil illa bisamti wa tafakkur, dan tidaklah para ulama ahli sufi memperoleh warisan hikmah itu kecuali sedikit berbicara, banyak tafakur. Jadi para wali itu biasanya bicaranya sedikit. Dia akan jawab kalau ditanya, tidak ngoceh kayak burung beo ya, sedikit-sedikit ngoceh, sedikit-sedikit bicara, dan lebih baik tafakur. Karena tafakur itu lebih baik dari sebuah amalan yang tidak punya ilmu. Tafakur sa'ah khairu min ibadatus syamah.
di dalam ilmu sufi itu. Jadi tafakur terhadap keesaan, kekuasaan, kudrat Allah itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun tapi tidak ada ilmunya. Wal wara' fin nutub, dan wara' adalah hal bicara. Jadi wara' itu hati-hati kalau bicara. Karena kalau tidak, wara' dan banyak bicara itu asyadu minhu fil qnati wa thiyab, itu lebih berat dibandingkan warok dengan suapan makanan pakaian. Jadi kalau ibu bapak sekalian warok di dalam pakaian, ya pakai sederhana sudah cukup. Makan seperti kita di lagi suluk, dengan segala hormat kan kita tidak boleh makan bernyawa. Itu warok gampang. Tapi kalau warok dalam hal ucapan, itu yang berat. Apalagi ibu-ibu dengan segala hormatnya, semua dikomentari, baju baik dikomentari, baju cilik, kekecilan dikomentari, tidak serasi atas bawah dikomentari, semua tidak lepas dari apa yang dikomentari, khususnya ibu-ibu. Jadi dengan demikian, dengan demikian, diam itu adalah kunci asas untuk menjadi wali. Itu banyak diam. Dia hanya jawab kalau ditanya. Lebih banyak tafakur. Tafakur sa'ah khairun min ibadatus sana. Waqad asma'u, dan telah sepakat para ulama ala annal anwaru robbaniyah, bahwa sesungguhnya berbagai cahaya ketuhanan tahruju min qalbil murid, bisa keluar dari seorang yang suluk seperti panjenengan semua, karena banyak ngomong. Jadi tahruju min qalbil murid, jadi sinar yang Allah telah berikan kita, banyak zikir, banyak sholat malam, itu bisa keluar sinar ruhaniyah di dalam diri kita. Tahruju min qalbi, dari hati kita, dari seorang murid. Idza takallama bilahwin, karena ia bicara lahun, nggak ada artinya ngomong. Kalau zikirnya, kalau tanyanya tentang zikir, tentang amalan boleh. Tahu-tahu ibu putranya berapa, sudah mantu, nah itu kan basa-basi. Tapi ya nggak bisa ya kalau nggak basa-basi ya, orang Indonesia ya. Tapi niatnya silaturahmi boleh. Tapi jangan istilahnya ngobrol ngalor ngidul yang tidak ada jeluntrungnya. Wa yasiru qalbu mudliman, dan hatinya kalau banyak ngomong itu mudliman, menjadi gelap. Kalau hatinya mudliman, maka akhirnya qaswadul qulub, hatinya menjadi keras, dikandani tidak bisa, dikasih nasihat tidak bisa, bicara ya ini saya itu ya begini nih, nggak mau dengan saya, sudah. Kira-kira banyak ya seperti itu ya. Pokoknya yang penting saya. Wa annahu mata hadama ruknun min arkanit thariq, bahwasanya bila mana jatuh dan hancur satu tiang di dalam sebuah torekoh, jadi tiangnya orang torekoh itu adalah 3. Nanti di buku ini ada ya. Taklilul kalam, menyedikitkan bicara. Taklilul ta'am, menjadikan makan. Taklilul naum atau mana, menyedihkan tidur. Jangan sedikit-sedikit tidur. Satu kali duduk tidurnya 2 jam. Sedikit ngomong, bukan sedikit-sedikit bicara. Sedikit makan, bukan sedikit-sedikit makan. Itu adalah namanya adalah ruknun min arkanit thariq. Ini rukunnya thariqah, itu menyedikitkan 3 hal tadi. Maka tabi'ahu bagi, maka rubuhlah tiang orang berthariqah. Rubuhlah orang yang
jatuhlah atau rusaklah orang yang suluk. Jadi dengan demikian ini dilalah Bapak sekalian, ini bicaranya dalam konteks Torekoh ini, bab yang sekarang ini dilalah ya, ini pas jadwalnya, pas topiknya seperti itu. Jadi dengan demikian 3 hal itu, sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit bicara. Wa dzakaru anna ma'dhamal arkani arba'atin. Para ulama telah menuturkan bahwa tiang-tiang orang yang riyadhah, orang yang mujahadah, orang yang lagi bertorekoh, arba'atun itu ada 4. Yang pertama adalah alju, lapar, artinya puasa. Wasyaharu, alju wasyaharu itu adalah begadang, ya. Wal uzlah, khalwat. Saya sebutkan tadi, al khalwatu asasut thariqah. Jadi kalau orang thariqah menuju Allah ya khalwat. Menurut thariqah Naqsyabandi. Ada yang orang tidak perlu khalwat, thariqah lain enggak, silakan. Tapi menurut kita thariqah itu asasnya harus khalwat. Karena kalau tidak khalwat masih ta'alluq ad-dunya, akan bergantung dunia. Masih ingat makanan yang di rumah, masih ingat, oh di kamar saya itu ada apa, ingat semua, pojok-pojoknya ingat semua. Kalau khalwat hilangkan semua karena lepas dari urusan dunia. Karena itu orang yang suluk menurut Naqsyabandi adalah perlu suluk, uzlah, khalwat. Kemarin kita sudah bedakan khalwat dan uzlah. Kalau khalwat itu adalah sama sekali menghindar dari kegiatan sehari-hari. Kalau uzlah bisa jadi masih melakukan kegiatan tapi hatinya bergantung pada Allah. Wasumtu dan diam. Jadi ada 4 arkanu thariqah arba'ah. Alju, asyahra, wal uzlah, wasumtu. Jadi saya ulang, lapar, melek bengi. Melek bengi itu qiyamul lail ya, uzlah dan diam. Wa ma zada ala hadhihi, dan hal-hal selebihnya dari 4 hal ini, fa huwa manittawabi, ya, maka hal itu termasuk yang mengikuti. Wa ansadu, dan mereka ada sesuatu yang perlu dilakukan. Jadi kalau banyak zikir berarti bagian dari sumtu. Lebih baik zikir fil qalbi daripada banyak bicara. Baca Quran ikutan dari 4 dasar itu. Ada satu syair menyebutkan begini. Baitul wilayati kusimat arkanuhu sadatuna fihi minal abdal. Rumah kewalian itu telah terbagi-bagi tiangnya. Mari kita sebutkan, ada 9 jenis wali, ya, mulai wali kutub, wali khawariyun, wali abdal dan sebagainya. Itu semua dasarnya ya 4 hal ini. Siapa yang menjalani 4 ini itu dasar menjadi orang wali. Sadatuna fihi minal abdal, para pemimpin di dalamnya termasuk wali-wali abdal. Jadi para wali abdal, satu di antaranya adalah tokoh tapi berjuang terus, ngaji terus, bimbing umat terus, wali abdal. Dalam konteks pembagian wali, karena hidupnya adalah untuk orang banyak, untuk berjuang, semua diberikan untuk kepentingan umat. Itu adalah wali. Wali tidak harus di gunung, tapi wali bisa jadi di tengah lautan manusia, jadi tokoh, jadi pemerintah, tapi mempunyai prinsip, itu bisa jadi wali. Jadi orang tasawuf bukan berarti gembel. Orang tasawuf bisa orang ganteng, bisa orang cantik, bisa jadi tokoh, bisa necis, itu bisa wali. Karena harta itu cukup fil yadi,
di tangan, harta tidak masuk di hati. Apa yang ada keluarkan untuk kepentingan umat. Itu bisa jadi seorang wali. Ma baina sumti wa tizalin daiman, kegiatan di antara mereka adalah mengisolasi diri senantiasa, artinya uzlah. Kalau ndak uzlah dunia tak udahlah percaya. Kalau ndak ada uzlah, ndak khalwat, apa saja dijadikan uang. Bicara uang, ngajar uang, naik pangkat uang. Ya, yang jadi pegawai negeri coba. Oh saya naik begini, nanti biar dapat begini. Oh saya ceramah gini, biar dapat gini. Itu orang yang tidak didasarkan pada hati yang khusyuk. Walju wal syahru wan nazilatul ghali, seperti yang saya katakan tadi, begadang, qiyamul lail, kesejuk, dan itu adalah nazilatul ghali, harta kekayaan yang sangat mahal. Jadi kalau sudah orang membiasakan qiyamul lail, banyak sedikit ngomong, sudah uzlah bersedekah, dan dia dalam posisi banyak diam, itu berarti memiliki harta yang mahal, karena tidak dimiliki oleh banyak orang. Yang orang nggak cukup, orang lain mengatakan saya yang penting sholat saja. No, itu bukan udkhulu fisilmi kafah. Udkhuli fisil hamah kafah apabila dia syariat, thariqah, hakikat ma'rifat. Dia menjalankan akidah, syariat, tasawuf, itu adalah udkhulu fisilmi kafah. Kalau sholat saja fahuwa syariat, wa huwa syariatu kal safinah kasyayarah. Dia punya motor tapi hanya dipanasin, tapi tidak pernah mendapatkan dullun, permata di dalam hidupnya. Kalau jadi pegawai negeri, layaknya orang yang absen pagi sore, tidak ada rasa di dalam ibadah. Ibadah yang hebat adalah mereka yang sudah suluk. Orang yang thariqah itu akan mendapatkan permata yang luar biasa. Fa'lam dzalika ya akhi, ini bunyinya dari Syekh Abdul Wahab As-Sarani. Fa'lam dzalika ya akhi, ketahuilah itu wahai saudara saya yang ada di Zoom, ketahuilah, suluklah, melek bengilah, qiyamul lail, uzlah, khalwat, thariqah. Ini dari Syekh Abdul Wahab As-Sarani. Mau milih sholat saja baik, tapi tidak sempurna. Monggo, itu pilihan. Tapi Allahumma amin, kita diberi kesempatan untuk berthariqah. Wala tatruka qiyamil lail, dan jangan kamu tinggalkan sholat malam. Fa innahu nurun lil mu'mini yaumil qiyamah, karena orang yang membiasakan sholat malam itu adalah cahaya yang menyinarinya waktu di hari kiamat. Yas'a min baini yadayhi, di mana cahayanya akan berjalan di sampingnya, wa minal khalfi, dan ada di belakangnya. Ibu siapa? Tek. Sinarnya waktu di yaumul qiyamah kelihatan. Sekeliling kita itu sinar, nurullah, cahaya dari Allah. Oh, ini adalah orang ahli qiyamul lail. Oh, ini yang diajarkan dulu waktu suluk. Salat tahajud, salat taubatan nasuha, salat liridha, lisuk, lilfat, kelihatan. Di yaumil akhir kelihatan, oh ini ahlul qiyamul lail. Tidak lepas setiap malamnya sholat malam, ya. Tapi kalau tidak gelap, orang jalan itu gelap. Tapi kalau qiyamul lail ahli thariqah, karena diajari sholat malam, insya Allah cahaya itu akan kelihatan di antara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa fi kalamihim, dan seperti yang disampaikan oleh para ulama, man tola wukufuhu baina yaidillahi ta'ala fid dolam, siapa saja yang lama berdiri di hadapan Allah di kegelapan malam,
tsabatallahu ta'ala qadamai ala sirat, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya orang itu di siratal mustaqim. Yauma nazal zalal aqdam, pada hari di mana kaki-kaki itu terombang-ambing. Jadi orang Jawa dulu kalau kita ngaji siratal mustaqim apa? Siratal uwat mustaqim lurus, yang orang nyebut uwat oglak-aglik, gitu kan? Kalau orang Jawa ya, kita jalan satu helai rambut dibelah 7, kita jalan di atas kan oglak-aglik. Kalau kita kuat bi ghairi hisab, ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak pernah thariqah, tidak tialimal, oglak-aglik, satu langkah jatuh ke neraka. Inilah fungsi kita berthariqah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau nggak kuat, kakinya goyang, jatuh. Tapi kalau kita kuat, karena kita adalah qiyamul lail, maka tsabatallahu ta'ala qadamaihi ala sirat, kakinya kuat bi ghairi hisab, seperti kelat set. Amin ya rabbal alamin. Wa qad rawahu Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahih, di dalam kitabnya sahihnya, afdhalus sholati ba'dal maktubah as-sholatu fi jawfil lail. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat di sepertiga terakhir malam. Jadi antara jam 3 sampai subuh. Seperti kita di sini setengah 4, ya 4 kurang seperempat, lihat subuhnya. Di situ kita terus qiyamul lail menunggu subuh, sholat fajar alias qobliyah subuh kan. Jangan lupa sholat qobliyah, karena qobliyah itu adalah sholat fajar. Jadi sama, sholat fajar adalah sholat qobliyah. Pahalanya adalah seperti harta kekayaan seisi dunia dan samawat. Jadi kalau kita dengan siapa ya, Stephen Jobs, kita dengan siapa yang paling kaya di dunia itu ya, Max Spencer, kalah, masih kaya dengan kita, karena harta kita seisinya langit dan bumi. Selesai sholat subuh, pikir, nunggu sholat isyraq, hajan wa umroh tam. Sholat yang isyraq itu seperti mendapatkan pahala haji dan umroh tamam yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Dan inilah yang dilakukan orang yang suluk. Warwal Baihaqi wan Nasa'i, dan di dalam hadis Imam Nasa'i dan Imam Baihaqi mengatakan, yukhsarun nasu fi sa'idin wahidin yaumal qiyamah, manusia akan dihimpun di suatu dataran pada hari kiamat. Mahsyar lah kita gitu. Fayunadi munadi yaqulu, lalu berseru menyeru, lalu ia mengatakan, ainal ladzi kanu tajafa junubuhum anil madaji, mana orang-orang yang menjauh lambung-lambung mereka daripada tempat tidur yang empuk. Nanti panggil nanti di yaumil akhir, di paksar, mana yang suka sholat malam, mana yang tidur geleser, nah, ya, yang dingin, AC-nya enak 16, 18, ya, selimutnya tebel, ya, ditanya, ya, fayakumuna wa hum qalil. Yang berdiri dari kerumunan di alam mahsyar yang disebut oleh Allah tadi, dicari mana yang biasa sholat malam. Ada yang berdiri, tapi jumlahnya nggak banyak. Siapa dia? Yang thariqah, yang biasa sholat malam. Yang enggak ada. Ya, fayakumu wa hum qalil. Yang berdiri hanya sedikit. Ya, fayadkhul jannah bi ghairi hisab. Oke, masuk surga dulu deh. Bi ghairi hisab. Orang yang thariqah insyaallah yadkhuluna jannah bi ghairi hisab. Karena setiap malam kita adalah salat malam. Zikirnya setiap nafas kita keluar Allah, Allah, Allah. Karena itu
Sungguh Allah memberi hidayah kepada kita semua. Ya, tapi anehnya tidak banyak. Orang seperti itu nggak banyak. Yang enak apa? Tidur malam, kelonan sama bojone, sing duwe bojo, ya. Asik, memang itu asik itu. Adem karo kelonan daripada kademan. Ya, ini maaf ya agak dewasa dikit. Nanti karena kita sudah dewasa kan. Ya, jumlahnya sedikit. Fayadkhuluna jannata bi kharfab thumma yu'maru bi sya'irin nas ilal hisab. Lalu mereka masuk surga tanpa hisab, kemudian diperintahkan untuk manusia lainnya dihisab. Oke, yang lainnya dihisab dulu. Yang tidak tarekat hisab dulu. Yang tidak biasa sholat malam hisab dulu. Yang tarekat masuk dulu karena sudah membiasakan melakukan amalu fi kulli waqtin, fi kulli halin, fi kulli sa'atin. Setiap saat, setiap waktu, setiap situasi selalu zikrullah. Karena itu Allah sudah janji di dalam hadis-hadisnya itu orang seperti ini yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu ya dalilnya ya, orang-orang yang sholat malam, orang suluk ya. Wariyat Turmudi, dan disampaikan oleh hadis Imam Turmudi, alaikum biqiyamil lail, mestikan dirimu melakukan sholat malam, fa innahu ta'bul solihina qablakum, karena sungguh sholat malam itu adalah sebuah kebiasaan sebelum kita semua, sebelum zaman Rasulullah. Orang kalau memperkuat basirahnya itu adalah sholat malam untuk menemukan hakul yakin. Kemarin ibu menyampaikan itu sholat malam thariqah. Wa qurbatu ila wabikum, dan sebagai pendekatan untuk qarib, mendekatkan diri pada Allah. Ainal mustaghfirin, siapa yang minta ampun di tengah malam, sepertiga malam saya ampuni. Ainas sa'ilin, siapa yang meminta kepada saya kasih, kata Allah. Inilah hebatnya orang yang sholat malam, khususnya yang berthariqah. Wa manhatun anil ismi, dan sebagai pencegah, penghapus dari dosa. Satu kalimat lagi, wa fi riwayatil at-Tabrani, dan di riwayat at-Tabrani lain mengatakan wa matratun lidai anil jasad, dan sebagai penolak untuk penyakit seluruh tubuh. Ya, orang ini sehat, kalau pagi hari tidur itu sumber penyakit, tapi kalau pagi bangun fresh, enak. Warwa Ibnu Abi Dunya Baihaqi, dan juga Abi Dunya dan Imam Bahi menyebutkan asrafu ummati hamalatul Quran wa ashabul lail, umatku yang paling baik adalah orang yang mengemban Al-Quran, membaca dan penghafal Quran, dan para ashabul lail, para pelaku ibadah malam. Jadi yang dicintai itu sholat malam dan baca Quran. Baca Qurannya nggak usah diingatkan di hari Sabtu Minggu baru baca. Kalau sudah awas one week one juz, mulainya Senin baru dibaca, hari Minggu diingatkan lagi. Baca ya. Saya pikir itu saja pada pagi hari ini. Semoga Allah meridhoi, membimbing kita, dan kita istiqomah di jalan Allah. Amin rabbal alamin. Dan moga-moga kita diberi kesabaran, keikhlasan dalam beribadah. Aqul kalam, alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.